Di kampung saya sekarang sedang ribut dengan salah satu amalan zikir dengan bilangan 77.777. Masalahnya pemimpin dari amalan tersebut mengatakan amalan tersebut dapat menembus diri sendiri atau keluarga yang sudah meninggal dari api neraka. Beliau menyebutkan itu bukanlah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun ayat dari Al-Quran, tapi amalan salah satu firqah atau kelompok sufi yang dijadikan landasan amalannya. Yang saya tanyakan, ada amalan yang boleh dijadikan sebagai dalil ibadah yang dimana boleh dirutinkan walaupun bukan bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun sahabat beliau? Maka jawabannya tidak boleh dijadikan amalan yang dirutinkan kalau belum bersumber dari Rasulullah SAW atau dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena agama Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Maksudnya salah satu makna dari dinakum, agama adalah amalan kalian. Karena din di dalam bahasa Al-Quran maknanya banyak. Ada maknanya adalah i'tiqad, keyakinan. Ada maknanya adalah ibadah, amaliyah. Ada maknanya adalah al-jaza, yaitu pahala atas sebuah amal. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Maksudnya amal ibadah kalian. Tata cara untuk mengabdi kepada Allah itu sudah sempurna. Bahkan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah." Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga kecuali sudah aku beritahukan kepada kalian. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian kepada surga kecuali sudah aku beritahukan kepada kalian. Wa ma min syai'in yuba'idukum 'anin nar, juga sudah aku beritahukan kepada kalian. Tidak ada sesuatu yang menjauhkan kalian dari api neraka, juga aku sudah beritahukan kepada kalian. Ya. Jadi tidak ada agama yang tersisa. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin pertama penting. Bahwa agama Islam sempurna. Tugas kita hanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua. Tidak boleh kita beribadah apapun kecuali dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita beribadah apapun kecuali dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan al-aslu fil ibadati al-hadar, atau bahasa lainnya al-aslu fil ibadati tauqifiyah. Asal hukum dalam beribadah adalah terlarang. Ya, asal hukum dalam beribadah terlarang kecuali jika ada dalil yang menunjukkannya. Atau bahasa lain dari para ulama, asal hukum dari ibadah adalah tauqifiyah, artinya diam, tidak bisa dikerjakan kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Jika ada dalilnya baru dikerjakan. Itu poin yang kedua. Jadi tidak bisa kita mengerjakan ibadah kecuali ada syariatnya di dalam syariat Islam, baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, seorang tidak boleh beribadah secara khusus kecuali dengan dalil yang juga khusus. Pengkhususan ada 6. Tempat, waktu, jumlah bilangan, jenis, tata cara, dan sebab. 6 perkara ini, pengkhususan ini, jika seseorang beribadah dengannya, maka harus dengan dalil yang khusus pula. Waktu, tempat, jenis, jumlah bilangan, sebab,
dan tata cara. 6 perkara ini. Tidak boleh seseorang mengkhususkan suatu ibadah tanpa dalil secara khusus. Saya beri contoh misalkan. Ada orang beribadah kurban, tetapi di bulan Syawal, hari raya Idul Fitri. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena pengkhususan waktu kurban di 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Jadi pengkhususannya harus sesuai dengan contoh dan dalil. Apapun ibadah yang dikhususkan harus dengan dalil yang khusus pula. Contoh misalkan Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka tugas kita berzikir dengan zikir yang banyak. Tidak boleh dibatasi zikir tersebut kecuali dengan dalil. Seperti pertanyaan tadi, yaitu 77.777. Maka ini pengkhususan jumlah bilangan. Harus dengan dalil. Pengkhususan jumlah bilangan. Harus dengan dalil. Begitu juga bacaan-bacaan. Seperti sholawat. Seperti membaca pembacaan manakib-manakib. Maka harus dengan dalil. Jika tidak ada dalil yang khusus, maka tidak boleh dikhususkan. Dan tidak boleh diiming-imingi dengan pahala yang khusus. Siapa yang membaca bacaan ini, wirid ini, hizib ini, selama 44 kali di dalam 4 bulan, selama 4 ya, 4 malam di 4 tempat, ya, dengan 4 keadaan, maka akan mudah poligami misalkan. Ya, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak boleh kecuali harus ada dalilnya yang khusus. Contoh misalkan, sahabat Nabi Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu. Beliau menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Rasulullah SAW mengatakan tilka syatu lahmin. Itu sembelihan biasa. Bukan sembelihan hewan kurban. Nah, disinilah kadang-kadang yang terjadi pemahaman berbeda dengan sebagian kaum muslimin. Bahwasanya tidak mengapa seseorang beribadah secara khusus asalkan ada dalil umumnya. Seperti dalil umum untuk istighfar. Ya, faqultu astaghfir rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Itu kan ada dalilnya secara umum. Lalu kita khususkan waktunya malam Jumat Kliwon, tempatnya di dalam kamar. Kemudian jumlah bilangannya 99.999. Kemudian tata caranya khusus di atas kain putih. Kada bebajuan, pakai lilin sebuting. Ya. Kemudian sebabnya agar mudah poligami. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Nah, ini tidak benar. Ada pembatasan-pembatasan. Ini pembatasan perlu dalil. Tidak boleh pembatasan yang 6 tadi kecuali dengan dalilnya. Wallahu a'lam. Dan saya khawatir kalau ada orang memberikan amalan, kemudian dibatas-batasi dan diberikan iming-iming pahala, lalu dia mengatasnamakan itu dari Rasulullah. Saya khawatir itu berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.